Bangsat. Bagaimana bisa kau lakukan hal seperti ini, Churan? Dulu, aku mabuk dan kehilangan kendali. Mengambil keuntungan dari Chen Xiyu. Ditangkap basah oleh kakak iparku, Zhao Jiankuo. Kakak yang selalu hidup bersamaku sejak kecil, juga kusebabkan meninggal secara tidak langsung. Kau kan mahasiswa pertama di desa kita. Beraninya kau melakukan hal seperti itu. Hari ini, aku akan menghajar kau atas nama keluarga Tian. Ya, aduh. Kak, jangan nakut-nakuti aku. Bangun, Kak. Semuanya, saksikanlah. Hari ini, aku sebagai kakak ipar, akan memutuskan untuk si sampah ini. Dia harus bertanggung jawab kepada adik Siyu. Bahkan jika harus menghabiskan seluruh harta keluarga Tian, dia harus menikahi adik Siyu. Si Tuju kan? Si Tuju. Benar tidak salah. Kak. Kurang dari setahun, kakak meninggal dunia. Dan Chen Xiyu melahirkan seorang anak laki-laki. Kukira sisa hidupku akan kuhabiskan untuk menebus kebodohan malam itu. Hingga aku menemukan. Lihat, mata anak ini mirip sekali denganmu. Bukan karena dasarmu yang bagus, sayang? Istri, kakak ipar, kalian sedang apa? Baru sadar sekarang? Karena sudah ketahuan. Ya sudah. Akan kuberitahu. Sebenarnya, Siyu sudah lama mengandung anakku. Kami hampir ketahuan, jadi kau yang jadi tameng. Kalian yang menjebakku, membunuh kakakku, dan merebut segalanya dariku. Betul. Tapi sekarang, anaknya sudah lahir. Sedangkan kau dan kakakmu sudah tidak berguna lagi. Jadi, mati saja kau. Jangan melawan. Selama setahun ini, aku selalu memberimu obat. Kau sudah hampir mati. Mana dia? Kalian yang menjebakku. Jika aku diberi kesempatan lagi, aku takkan membiarkan kalian, pasangan brengsek ini. Ini mana? Bukankah aku sudah mati? Katanya nggak bisa minum, sok jago. Nanti otaknya rusak, gimana? Ini nyata. Kakak masih hidup. Aku terlahir kembali. Ada apa ini? Mabuk sampai pusing ya? Sudah, cuci muka lalu tidur di kamar. Kak, aku terlahir kembali. Sebelum pasangan najis itu menjebakku, Tuhan memberiku kesempatan untuk mengulang semuanya. Kali ini, aku pastikan pasangan najis itu harus membayar harganya. Kak, aku punya hal penting yang harus kubicarakan denganmu. Apa? Bagaimana bisa? Orang bisa terlahir kembali? Lagi pula, Jiang Wo bukan orang seperti itu kan? Kak, apa yang kukatakan itu semuanya benar. Sebentar lagi pukul 9, Zhao Jianguo akan datang lagi. Kak harus lakukan apa yang kukatakan, oke? Kak percaya padamu. Tapi apa yang kamu katakan ini terlalu. Baiklah kita tinggal di rumah saja, Kak akan menjagamu. Tidak bisa. Jika hanya membongkar mereka, itu terlalu murah bagi mereka. Kak, kali ini, kita harus buat mereka membayar harga yang sangat mahal. Baiklah, Kak akan mendengarkanmu. Kak, sebentar lagi pukul 9. Zhao Jianguo akan datang lagi. Kak pasti lakukan apa yang kukatakannya. Baiklah. Kamu harus benar-benar menjaga dirimu sendiri. Tenang saja Kak, di kehidupan ini, aku pasti akan menjagamu. Xiaowing, Wei Dong. Apa ini baik-baik saja? Jangan sampai dia bangun sebentar lagi. Tidak akan. Aku sudah memberi obat ke dalam minumannya, dia pastinya akan. Tighter seperti orang mati. Cepat, bawa masuk ke dalam. Pasangan najis itu sudah membunuh kakakku. Membuatku menjadi budak selamanya, membesarkan anak haram kalian. Sekarang Tuhan memberiku kesempatan sekali lagi. Aku harus buat kalian membayar harganya. Kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Kalian berdua tidak tahu sendiri.
Kamu tidak mabuk? Mabuk? Aku sangat sadar. Untuk rencanaku, kubiarkan kamu berbuat nakal sebentar lagi. Sekarang, biarkan aku mengambil bunga vers. Sial, ternyata cuma mabuk ngamuk. Baiklah. Tunggu setelah malam ini selesai. Aku akan balas dendam padamu. Sudah, cepat bawa dia ke dalam kamar, jangan sampai dia bangun. Tidak akan, dia tidak bangun. Nanti setelah malam ini selesai, anak kita bisa lahir dengan nama yang benar. Bangunlah untukku. Aku sendiri yang urus, tenang aja, urusan ini belum selesai. Cepat bawa dia masuk, bajunya asal-asalan aja. Aku panggil orang ke sini. Kok berat banget sih? Aku masih bisa minum lagi. Qian Xiuying. Salah kamu nggak bisa punya anak. Jangan salahin aku. Suruh adikmu rawat anak aku. Zhao Jiankuo mau cari orang yang nanggung bantuan ini. Aku bantu. Dapat. Ayo. Kesana. Adikmu yang baik itu ya, nyalinya benar-benar gede. Berani-beraninya ngerusak anak orang, apalagi anak kuliahan. Malu nggak sih? Cih, orang nggak tahu malu, punya bapak nggak punya didikan. Anakku nikah sama kamu, bener-bener aib keluarga. Jangan ngomong sembarangan, adikku bukan orang kaya gitu. Anak perempuanku yang masih suci, dirusak sama adikmu. Kamu malah belain dia. Kalian benar-benar nggak punya malu ya. Anakku yang malang. Nggak boleh masuk. Minggir, kamu minggir dong. Ya mana bisa. Kalau orangnya maksa mau masuk, aku mana bisa nahan. Kakak, tenang aja, aku pasti gak bakal ngelakuin hal itu. Nanti, mending kamu bikin keributan. Biar semua orang di desa tahu, biar orang lain lihat. Gimana mereka fitnah kita berdua. Harus bikin keributan. Demi Xiaodong, aku rela. Jangan ngomong sembarangan, adikku kan orang pertama di desa kita. Yang kuliah, warga sekalian, ayo semua ke sini. Ayo lihat, kasih kita keadilan. Xiaodong di keluarga kami. Anak yang baik banget, ngapain dia fitnah dia? Fitnah dia. Kamu. Anak perempuanku yang masih suci, dirusak sama adikmu. Kalian malah balik nuduh. Cih, orang nggak tahu malu, jadi besan sama keluarga kalian. Bener-bener malu banget, adikmu nggak tahu malu. Aku bakal sebar-sebarin dia. Warga sekalian, ayo lihat. Tian Wei Dong si brengsek itu. Dia sok-sokan karena dia anak kuliahan. Mempermainkan anak gadis, sungguh tak tahu malu. Ada APA? Kok dengan Wei Dong berbuat jahat? Ini biarkan Lao Chen, Ada APA. Anak perempuannya diganggu oleh anak kedua keluarga Tian. Anak ini kelihatannya baik-baik, ternyata jahat. Tian Xiaowing. Kamu tidak malu ya? Kalau begitu hari ini biarkan semua orang lihat adikmu yang baik itu sudah berbuat apa. Perci. Sudah cukup banyak orang, kan? Kapan Xiaodong keluar? Lihat siapa di kasur ini. Tertangkap basah, masih mau cari alasan? Xiaodong. Anakku. Bagaimana bisa? Anakku, bangunlah. Katakan sesuatu. Adik Xiu, ini bagaimana? Apakah dia yang mengganggumu? Iya, dia menarikku masuk. Dia mencemarkanku. Aku tidak mau hidup lagi. Wei Dong King Pinter. Kok bisa jadi orang seperti ini? Isinya cuma kelicikan. Wajahnya baik, hatinya busuk. CH. Dasar brengsek. Curan. Perlu tak minta maaf. Cao Jiankuo. Masalahnya belum jelas. Berdasarkan apa kau menuduh Xiaodong? Aku tidak menuduhnya. Adikmulah yang menghancurkan kehormatanku. Adikmulah yang mencemarkanku. Aku tidak mau hidup lagi. Adik Xiu, jangan berpikiran sempit. Tian Xiaowing, sapatlah. Adikmu sampai sekarang sembunyi. Bisakah dia lari? Cepat suruh dia turun minta maaf. Xiaodong, jangan takut. Kakak di sini. Jangan takut. Oh, begitu.
Adik Siu. Kamu yakin kamu dirusak oleh adikku, Tian Weidong? Kamu tidak salah orang? Tak mungkin salah. Ya adikmu, Tian Weidong. Dia mabuk, mengambil tubuhku, menghancurkan kehormatanku. Aku bilang, Tian Xiawing, sudah cukup keributanmu. Aku sarankan kamu cepat pergi. Jangan paksa aku urus kamu juga. APA, turunkan tangan. Kepala desa, Anda datang tepat waktu. Saya baru mau cari Anda. Kepala desa. Akhirnya kamu datang. Bangsa keluarga Tian ini ja. Mengotori anak perempuanku. Kakaknya malah menghalangi. Benar-benar tidak ada keadilan. Nak, kamu ngapain? Cepat panggil adikmu ke sini. Bicaralah. Paman. Masalah hari ini, kalau benar Xiaodong kami yang melakukan, aku yang pertama akan bawa dia ke polisi, ku buat dia makan peluru. Xiaodong kami, kalau dia difitnah oleh mereka, Aku tidak memfitnahnya. Dia yang mengotori aku. Kalau aku bohong, biarlah aku disambar petir. buat apa bersumpah seperti itu? Bukan, jadi kamu mau apa? Paman. Kami berdua kakak beradik keluarga Tian, sejak kecil saling bergantung. Besar bersama. Paman juga melihat kami tumbuh besar. Hari ini aku tidak minta yang lain, hanya minta paman jadi saksi. Xiaodong kami. Kalau dia difitnah, bawa mereka ke polisi. Baik, Yurusan ini kwambalali, tidak ada yang difitnah. Sekarang kamu bisa minggir? Mau apa lagi? Paman, jangan buru-buru. Asal mereka jawab beberapa pertanyaanku. Aku langsung minggir. Bukan, kamu mau main apa lagi? Cepat katakan. Adik Siu. Kamu bilang adikku Tian Weidong. Di sini mengotori kamu. Aku tanya, kenapa di tempat tidur ini? Dan di tubuhmu, tidak ada darah perawan? Iya kan? Kok bisa tidak ada darah perawan? Jangan-jangan sudah lama dikotori. Iya, tempat tidur dan tubuhnya bersih sekali. Tidak seperti habis berhubungan. Jangan asal bicara, nanti anak perempuan Lao Chen jadi. Main-main, itu bisa ditenggelamkan di kolam. Jangan-jangan lihat dia mahasiswa, statusnya berharga. Mau main tipu muslihat. Aku tidak. Aku memang dikotori dia. Aku. Aku bilang, ngomong begitu tidak malu ya. Mungkin adik si Yuku kedekuten jadi. Kekurangan darah, iya kan? Iya, aku memang kekurangan darah. Aku 2 hari lalu baru selesai haid. Ayah, kamu tahu tentang hal ini? Nona Siu, aku tanya sekali lagi. Apakah kamu yakin? Tian Weidong yang di tempat tidur yang memperkosamu? Benar kan? Itu dia. Sudah saya ulangi berkali-kali. Kenapa kamu seperti ini? Jadi, itu artinya kamu mengakui. Kamu sekarang bukan perawan lagi? Kepala desa, semua yang harus saya tanyakan sudah saya tanyakan. Selanjutnya, kalau kamu yang adili hal ini, apakah adikku Tian Weidong harus bertanggung jawab? Shajan. Kok kamu ada di sini? Di mana Tian Weidong? Istriku. Aku sudah punya istri. Ini hal apa aneh sih? Mereka malah bisa mengira Sagen sebagai anak kedua keluarga Tian. Siapa yang tidak setuju? Bagaimana bisa putri keluarga Lao Chen salah lihat begini? Semua diam. Ngomong apa yang ngaco? Lao Chen, kamu bilang putrimu diperkosa oleh Weidong. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat bicara. Jiang Guo. Bagaimana ini? Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Apakah kamu yang ada di balik ini? Sao Jianguo, tidak disangkakan? Ini adalah jebakan yang saya siapkan untukmu. Kedua orang ini terus terang-terangan bilang itu adikku yang melakukan hal buruk ini. Sekarang akhirnya semuanya jelas. Kepala desa, sekarang bisakah kita buktikan bahwa adikku tidak bersalah? Kepala desa, jangan dengarkan omong kosongnya. Tadi saat datang, dia yang menghalangi semua orang, tidak izinkan kita masuk ke rumah. Pasti dia memanfaatkan kesempatan itu. Dengan orang lain. Ya, pasti seperti itu. Kamu pasti yang menukarnya. Kepala desa, tolong adili saya. Saya tidak bisa membiarkannya menindas saya begini.
Kalian berdua pikir semua orang buta ya? Rumah ini cuma punya satu pintu. Siang bolong, mau main sulap ganti orang? Kamu siapa? Apa urusanmu dengan ini? Pergi ke samping. Air kotor sudah sampai ke badanku. Kamu tanya siapa aku? Kenapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Ini rumahku. Kalau aku tidak di sini, di mana lagi aku harus berada? Itu kamu. Kamu diam-diam kabur. Masih berani balik lagi. Aku tahu, kamu pertama membuatku pingsan. Lalu menukarnya secara diam-diam. Pasti seperti itu. Tian Weidong, kau benar-benar punya perhitungan yang bagus, ya. Kalau tidak, kenapa Sagen bisa berada di rumahmu? Ya, betul itu. Katakan. Kenapa Sagen ada di rumahmu? Bicara. Weidong, apa ini sebenarnya? Sao Jiankuo. Kamu benar-benar tidak mau menyerah sampai melihat bukti. Baiklah. Pukul 8.50 aku sedang minum alkohol, karena perutku tidak enak. Aku pergi menemui Dr. Shen. Dr. Shen bisa membuktikannya untukku. Memang benar. Saat itu Weidong datang ke aku untuk mendapatkan obat. Dan saat kamu mengalami kejadian itu, tepatnya pukul 9. Apakah kamu mau mengatakan? Aku memanfaatkan waktu kurang dari 10 menit itu. Tepatnya mencemarkan dirimu yang muncul di rumahku. Dan juga tepatnya mengajak Sagen untuk bermain sandiwara bersamaku. Adapun kenapa Sagen ada di rumahku? Seharusnya aku yang bertanya padamu, kenapa kamu juga muncul di rumahku? Bagaimana ini, Kak Jiang Wo? Kalau ini sampai orang lain tahu, aku hamil sebelum menikah. Ayahku pasti akan membunuhku. Aku tidak peduli, kau atau kau. Tendang Tian Xiuying dan nikahi aku, bagaimana? Itu tidak bisa. Hardek Hello Argation. Belum aku dapatkan semuanya. Kalau benar-benar cerai, dari mana aku dapat uang untuk menghidupimu? Aku tidak peduli, bagaimanapun juga kamu harus bertanggung jawab padaku, kamu harus menikahiku. Ada, lihat, siapa itu? Bukankah itu iparmu? Kak Jiang Guo. Bagaimana ini sekarang? Aduh, bagaimana aku tahu? Tidak tahu? Barusan kau sendiri yang berkata dengan jelas. Kau diinjak-injak oleh seseorang di tempat tidur. Apa? Apakah kata-kata barusan? Sekarang tidak diakui lagi. Bagaimana kalau, menurutku malam ini? Kita lapor saja ke polisi untuk diperiksa, lihat apa yang sebenarnya terjadi. Gadis ini bicara tidak konsisten mengenai kejadian hari ini. Lebih aman kalau lapor ke polisi. Benar, pemerintah tidak akan salah menuduh orang. Kesalahan siapa? Tayala yang mendekati komen. Aku tidak salah menuduhnya. Aku tanya lagi padamu, apakah kau yakin akulah yang mencemarkanmu? Iya, itu Sagen. Itu Sagen yang mencemarkan aku. Dia memakai baju MU, memaksa menyeretku ke rumahmu. Aku salah mengenali orang. Bukankah itu hal yang wajar? Jangan salah ngomong loh. Kau yakin? Aku yakin. Paman, aku salah orang barusan tadi. Sagen yang menyakitiku, kamu tidak boleh memihak dia ya. Omong kosong, bagaimana mungkin itu terjadi? Sagen sakit waktu kecil, otaknya rusak karena demam. Dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. APA? Chen Xiu. Tubuh Sagen masih seperti anak kecil. Bagaimana dia bisa memperkosamu? Keluarga Chen baru pindah ke desa kita beberapa tahun lalu. Jadi keluarga ini, pasti dia tidak tahu apa yang terjadi pada Sagen. Gadis ini cuma bikin malu sendiri kan? Bagaimana mungkin Sagen bisa melakukan hal seperti itu? Tadi loh, dia sendiri yang mengakui dengan mulutnya sendiri. Bahwa dia sudah bukan perawan lagi. Aku benar-benar mau bertanya padanya. Kamu sebenarnya diperkosa oleh siapa? Semua orang tahu kan? Aku sebentar lagi masuk universitas. Jika tuduhan kotor ini menempel di kepalaku. Bukan cuma universitas yang tidak mau menerimaku, aku juga bisa dihukum mati kalau pengadilan. Chen Xiu ini jelas-jelas mau menjebakku. Para paman dan bibi sekalian, aku Tian Weidong. Di sini saya mohon semua orang tolong adili perkara ini. Pastikan saya dapat keadilan yang adil dan benar. Para paman dan bibi sekalian, saya mohon sekali kepada kalian semua. Pastikan tolong adili perkara buat aku dan adikku ini. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu sendiri yang tidak menjaga kesopanan sebagai wanita. Malah mau menyalahkan mahasiswa itu. Jadi gadis ini memang jahat ya? Kamu tertarikan? Dengan status mahasiswa dia, kamu mau cari masalah dan lesing kesalahan ke dia kan? Saya malah curiga, bukan cuma kamu yang sudah tidak perawan. Bisa jadi di perut kamu sudah ada jabang bayi juga. Kamu mau cari orang baik untuk tanggung jawab kan? Kalau tidak, kenapa? Kamu bersusah payah mau menjebak dia? Aku tidak. CIH, benar-benar tidak tahu malu. Bagaimana desa kita bisa punya wanita jahat sepertimu? Lao Chen,
Weidong ini adalah orang pertama dari desa kita yang jadi mahasiswa kalau dia sampai jadi ayah dari anak haram di perut putrimu itu. Putrimu benar-benar dapat untung besar kan? Betul, gadis kecil ini, perhitungannya terlalu kelihatan sekali. Benda tidak tahu malu, katakan, apakah kamu benar-benar berbuat mesum? Ayah, Aku tidak. aku benar-benar tidak bersalah ayah. Dr. Shen, tolong periksa dia. Lurah lihat, periksakan saja. Aku nggak mau cek, jangan sentuh aku nggak mau cek. Diam, muka udah kebuang semua, aku nggak mau cek. Pak Kepala Desa, dari Nadi, rasanya licin kayak mutiara, bolak-balik lancar. Sudah hamil, lebih dari 2 bulan. Dosa banget, udah 2 bulan. Gimana bisa aku punya anak kayak kamu? Cepetan bilang, anak haram di perutmu, siapa bapaknya? Pak Kepala Desa. Menurut aturan desa kita, cewek belum nikah main gituan. Harusnya ditenggelam di kolam, ya kan? Bodoh, anak di perutmu, siapa bapaknya? Sepeten engeku. Kalau enggak, ya terpaksa ikut aturan desa. Ayah, Desa bertahun. nggak ada sampah kayak gini, harus dimasukin keranjang babi. Tenggelam, harus ditenggelamin, tenggelamin yang enggak tahu malu ini. Kak Jiangguo, tolongin aku dong, tolongin aku. Jangan cari aku, urusanmu sendiri. Nggak tahu malu, tenggelamin dia aja, desa Kaoshan kita. Nggak nerima yang merusak moral kayak gini. Iya, enggak nerima. Kakak ipar, gimana pendapatmu? Aku ini. Iya, tenggelamin dia. Tenggelamin aku. NAK. Kesempatan udah dikasih, kamu keras kepala. Terpaksa, paman ikut aturan desa, bawa dia ke sungai. Ayo, ikut aku. Lepasin aku. Zhao Jiangguo, Sampai barusan. aku masih mau jagain kamu. Kamu nggak berperasaan. Jangan nyalahin aku nggak berperasaan. Paman. Anak ini. Anaknya Zhao Jiangguo. Si Zhao ini beneran bejat. Baru nikah sama si Wing berapa tahun. Udah bisa selingkuh. Mau narik adik ipar mahasiswa ke jurang, orang macam apa sih? Cih, cewek nggak tahu malu. Siapa aja digoda. Anakku bersih-bersih, kok jadi bapaknya. Anak haramil. Iya, aku sama kamu, nggak ada apa-apa, jangan ngaco. Aku ngaco. Zhao Jiangguo. Dulu siapa yang? Narik aku masuk kebun jagung? Saya Pa. Yang nangkring di atas badan aku bilang, cewek tua di rumah. Cuma ayam yang gak bisa bertelur? Siapa yang peluk aku bilang? Pengen punya anak? Dasar kurang ajar. Anak gue, kapan pernah ngelakuin hal kayak gini sama lo? Asal cari anak haram terus nimpukin ke kepala anak gue. Siapa yang kasih lo nyali? Gak pernah kulakukan. Anak ini dari mana? Gak pernah kulakukan, terus ngajak gue ke puskesmas buat apa? Dulu waktu lo selip ke selimut gue, lo bilang kalau gue hamil. Gue bakal jadi pahlawan keluarga Zhao. Kenapa sekarang udah selesai, langsung lupa? Gue kasih tahu ya, jangan mimpi. Apa yang gue bilang, semua benar. Puskesmas ini bisa jadi saksi buat gue. Dia bilang bener. Lo beneran pergi apa enggak sih? Bu, jangan tanya lagi. Dasar kurang ajar. Lo gak tahu malu ya? Jiangwo, lo masih laki-laki apa bukan? Berani bikin, gak berani tanggung jawab? Lemah banget. Udah bikin orang hamil, sekarang gak mau ngaku. Kok ada sampah kayak lo di desa kita? Udah selingkuh, malah nuduh adik ipar sendiri. Saudara-saudara sekalian. Ortu gue udah lama meninggal. Selama ini, gue sama kakak gue hidup jujur dan rajin. Kakak gue nikah ke keluarga Zhao, gak cuma hemat dan rajin ngurus rumah. Bahkan nyumbang buat nafkah keluarga. Dia, Zhao Jiangku gimana?
Gak cuma nipu duit kita, malah selingkuh di luar. Udah punya anak, malah nuduh gue. Hari ini, gue taruh kata di sini. Harus lapor polisi. Biar pasangan anjing yang nipu keluarga Tian dan gak tahu malu ini masuk penjara. Lo gak boleh lapor kakak ipar lo. Lo tega ngasih dia masuk penjara? Kenapa gak boleh? Dia, Zhao Jianku. Waktu ngerancang jebakan buat adik gue, kok gak kepikiran? Kalau adik gue bisa masuk penjara? Ya, Zhao Jianku. Waktu selingkuh di luar. Dia sama sekali gak mikir. Dia itu ipar adik gue. Pak Kepala Desa. Zhao Jiangwo gak tahu malu sama sopan santun. Selingkuh seenaknya. Mau nyalahin adik gue juga. Hari ini, gue mohon, tolong jadi saksi buat gue. Gue, Tian Xiwing. Pengen cerai sama dia, Zhao Jiangwo. Menantuku yang baik, jangan cerai dong. Coba pikir-pikir. Zhao Jiangwo itu suamimu. Kalau kalian berdua cerai, terus dia masuk penjara. Malu dong kamu nanti. Dengerin aku yang urus. Nanti pas dia lahiran, bayinya kita ambil, kamu yang urus. Kamu nggak tahu ya, perempuan kalau lahiran itu kayak nyebrang gerbang maut. Kalau kamu urus anaknya aja, kan kamu nggak perlu ngalamin. Yang nyebrang gerbang maut itu. Gerbang maut? Aku kasih tahu apa itu gerbang maut. Berani-beraninya mukulin emak gue. Udah mukulin dia, lupa belum mukulin kamu ya? Ngomong mulu. Mau biarin keluarga Tian urus anak haram kamu ya? Emang kami kakak beradik gampang ditindas? Nggak ada keadilan. Siang bolong berani mukulin mertua. Pak Kepala Desa, masih nggak mau belain kami? Adeknya. Mukul orang itu salah. Terus dia selingkuh, main perempuan, itu benar? Ngelaporin palsu, ngerjain orang, itu benar? Hari ini, gue kasih tahu. Perceraian ini pasti jalan. Tanah yang dia tipu dari kakak gue. Mas kawin, semua barang, satu pun gak boleh kurang, balikin semua. Barang-barang itu udah masuk keluarga Zhao. Ya udah jadi milik keluarga Zhao. Ngapain mesti dibalikin? Iya, mimpi kali. Paman, lapor polisi. Tangkap dia. Kami mundur. Jiangwo, buruan minta maaf sama menantumu. Emang kamu beneran mau masuk penjara? Sayang, lihat, ini semua salah suami. Wei dong, ini semua salah kakak ipar. Salah kakak ipar semua. Gue kesurupan setan, oke? Iya, bener. Semua gara-gara dia. Dia yang rayu gue. Dia juga yang ngasih ide. Gini deh, Xiwing, aku janji. Aku sumpah gak akan kontak dia lagi. Kira-kira. Hidup tenang aja. Kamu maafin aku kali ini, ya? Xiwing, jangan marah dong. Jiangwo udah tahu salahnya. Wei dong, kamu juga jangan marah dong. Kita urus ini. Sudah, ya? Sudahlah, Kak. Kamu bilang, gimana ini? Xiwing, lihat nih. Hidup kita ke depan, pasti makin baik kan? Maafin aku ya. Hao Jianku. Dengar ya. Hari ini, kamu cuma ada dua pilihan. Pertama, tanda tangan cerai, kembalikan semua barang. Atau, kamu masuk penjara, hidup enak di sana. Hari ini, aku jadi saksi. Jian Xiwing dan Zhao Jianguo, dari sekarang cerai. 2 hektar tanah keluarga Tian Xiwing. Sama perhiasan emas perak, Zhao Jianguo. Semua dikembalikan ke keluarga Tian. Dari sekarang, dua keluarga putus hubungan. Anak baik. Hari ini, hampir saja kalian berdua kakak beradik dirugikan. Jangan sampai terpengaruh. Ke depan, kuliah yang baik. Tenang, Paman. Aku sama kakak, pasti hidup makin baik. Gak akan lagi hidup susah kayak dulu. Di kehidupan sebelumnya, dendamku karena dikhianati dua orang ini akhirnya terbalas. Tapi hukuman buat mereka berdua belum selesai. Hari ini cuma bunga, hukuman sebenarnya masih di depan. Kak, mikir apa? Semua yang terjadi hari ini, kayak mimpi aja.
Setelah ini selesai, aku harus berangkat kuliah. Di rumah cuma tinggal kakak sendirian, harus hati-hati. Keluarga Zhao Jianguo itu, soalnya. Mereka masih lakukan hal itu. Kak, kita tetap harus waspada. Zhao Jianguo, aku mau atur sesuatu buat kamu. Si brengsek itu udah diusir dari rumah kita. Masih perlu atur apa lagi? Sawah kita belum diminta balik. Zhao Jianguo, dia pasti nggak akan gampang-gampang balikin ke kita. Kalau nggak balikin, dia nggak takut masuk penjara? Yang dia korupsi, bukan cuma sawah kita. Selain sawah kita, apalagi yang bisa dia korupsi? Di kehidupan sebelumnya, sekitar waktu inilah, Zhao Jianguo mendengar desa akan membangun pembangkit listrik. Dia ingin merebut tanah keluarga kami, jadi dia punya niat jahat. Yang menargetkan keluarga kami. Kakak ipar, apa yang ingin kamu lakukan? Pergi dari sini. Siwing, ambilkan kontrak sewa. Sewa keluar ke kita kaliwer. Kata paman saya. Desa kita kan mau membangun pembangkit listrik. Akan menggunakan tanah itu. Kamu ubah nama kontrak itu jadi nama saya. Nanti pemerintah bisa memberiku pekerjaan yang layak. Jiang Wu, kalau memang bisa dapat pekerjaan, bisakah berikan untuk Xiao Dong? Dia sekarang tidak bisa kuliah lagi, harus memberinya. Banyak omong. Suruh ambil ya ambil saja. Untuk adikmu yang tidak tahu malu itu, apa gunanya? Pekerjaan bagus tidak kamu pikirkan untuk suamimu? Kak, kita tidak usah bersaing. Biarkan saya tinggal di sini merawatmu. Baiklah. Adik yang baik. Ayo pergi. Kakak saya menyerahkan segalanya untuk saya, menahan segala penderitaan. Namun tidak pernah menyangka bahwa akhirnya, semua diambil alih oleh Zhao Jianguo. Lalu bagaimana selanjutnya? Hasil akhirnya, pemerintah justru mengambil sawah keluarga Zhao itu. Keluarga Zhao dapat ganti rugi, dia tidak hanya merebut rumah keluarga kami, tapi juga mengambil sawah kami. Akhirnya, kami beradik kakak diusir keluar juga. Kalian berdua ngapain berdiri di sana? Lihat kalian, aku sudah kesal. Pergi menjauh. Apa kamu hebat sama saya? Saya kasih tahu kamu, saya tidak pernah makan nasi dari keluarga Zhao kamu sepeser pun. Dasar wanita, jika bukan karena kamu hari ini. Keluarga Zhao kami bisa jadi seperti ini? Kamu gebrak meja sama siapa? Saya kasih tahu kamu. Yang saya Kendang Sekerang. Itu adalah keturunan keluarga Zhao kamu loh. Dan kamu, Zhao Jianguo. Tadi di depan banyak orang, kamu bahkan tidak berani lindungi saya. Kamu itu hanya penjahat. Dasar wanita, kamu bilang jadi menantu di sini. Sudah berani melawan mertua, hari ini jika saya tidak mendidikmu dengan baik, nama saya balik dengan kamu. Ayo, pukul anakku juga biar habis. Biar keluarga Zhao putus keturunan. Dulu kan kamu yang bilang, ambil harta keluarga Tian. Lalu buang dia, nikahi aku. Sekarang, dengar Zhao Jianguo. Berapa yang kamu kembalikan ke Tian Xiwing? Harus kamu ganti ke aku. Kalau tidak, kita berdua gak akan selesai hari ini. Aku akan gugurkan anak ini. Kamu ini perempuan, terus berhitung sana-sini. Berhitung sampai ke keluarga kami. Belum menikah aja. Udah ngincar harta kami. Aku bilang, jangan mimpi. Oke, kalau gitu aku gugurkan anak ini sekarang juga. Lihat siapa yang mau nikah ke keluargamu. Keluargamu nunggu aja punah. Sudah, jangan berantem. Tenang, aku ada cara. Ayo. Kamu ada cara apa? Jangan kira aku gak tahu. Uangmu itu kan dari istri lamamu. Sabar dulu. Kalian berdua gak tahu. Pamanku kan kerja di kota. Dia dengar desa kita mau dibangun pembangkit listrik. Nanti tanah desa kita kena gusur. Nanti dapat ganti rugi gede banget. Mulutmu gak bisa ngomong yang benar. Siapa tahu, kamu bohong. Pikir aja, uang dari pemerintah, masa dikit? Katanya ganti ruginya kali ini puluhan ribu. TAPI. Sekarang ada masalah. Masalah APA? Pamanku bilang, tanah yang kena gusur itu milik kakak beradik Tian. Jadi tanah itu gak bisa dikembalikan. Zhao Jianguo.
Bukankah seharusnya tanah keluarga kami dikembalikan? Tian Wei Dong, buru-buru amat say. Kayak dikejar setan. Sudah aku jelaskan jelas. Kembalikan tanahnya, atau pergi. Waduh, keluarga sendiri kok. Jangan marah-marah gitu. Siwing, dengar kata ibu. Aku dan Sao Jiangwo sudah cerai. Kamu bukan ibuku. Showing, Tokida. Pernah jadi keluarga kan? Jangan berlebihan. Barangnya pasti bakal dikembalikan. Betul nih, bisakah kalian kasih tenggang waktu beberapa hari lagi? Cukup. Sekarang aku kasih kamu dua pilihan. Kembalikan sertifikat tanah itu. Aku akan langsung lapor polisi untuk tangkap Zhao Jianguo. Biarkan dia masuk penjara. Kamu pilih sendiri. Jenggan, jangan lapor ke pihak berwajib dong. Xiu Ying, bagaimanapun juga, Jiangwo kan juga suamimu, bukan? Semua salah si Jalang itu. Dia yang menggodai Jiangwo kami. Sampai akhirnya kamu berdua jadi seperti sekarang ini. Iya betul Siwing. Semua salahku yang terlalu bodoh. Aku terperdaya olehnya. Tolong lihat dari kasih sayang kita sebagai suami istri selama bertahun-tahun ini. Jangan lapor ke pihak berwajib ya. Kamu apa yang kamu omongin? Semua salah kamu si Jalang. Keluarga Zhao kami mendapat sial sebesar-besarnya. Sampai ketemu dengan barang rusak sepertimu. Diam kamu. Diam dulu. Kita selesaikan masalah tanah keluarga Tian dulu. Apa yang sedang kamu lakukan ini? Sebesar apapun masalahnya, tanahnya harus dikembalikan dong. Siwing, aku jujur sama kamu deh. Aku mau membeli tanah ini. Xiao Dong. Astaga ini. Perjanjian itu kan ditandatangani di depan kepala desa dan warga. Dia benar-benar berani tidak mau mengembalikannya. Kak, Zhao Jianguo berpikir dengan sungguh hati bahwa tanah itu akan direbut, jadi meskipun dia harus menjual segalanya, dia pasti akan membeli tanah kita juga. Menjual segalanya? Tidak mungkin kan? Meskipun tanah kita itu luas. Tapi bukan tanah yang subur juga. Apa dia mau bayar untuk belinya? Lagi pula, dia kan. Dari mana dia dapat uang? Kak, kamu meremehkannya. Dia memang tidak punya uang, tapi dia punya rumah. Rumah? Apa dia mau rela melepaskannya? Untuk uang ganti rugi, dia pasti rela. Masalahnya pasti tidak semudah yang diomongkan. Jadi, kita harus lakukan begini, Zhao Jianguo. Kamu sedang mempermainkan kami berdua kan? Selain merokok, main kartu dan minum, apalagi yang bisa kamu lakukan? Dari mana kamu dapat uang? Ada Wei Dong. Lihat kamu, sebentar lagi mau ke kota kuliah kan? Sudah pergi bertahun-tahun, di rumah tak ada laki-laki. Lahanmu 3 hektar lebih. Siwing sendirian mana bisa urus semua? Kalau nanti lahannya jadi terlantar gimana? Lihat, aku sama kakakmu kan pernah jadi suami istri, ya kan? Begini, soal lahan ini, aku pasti tidak akan merugikan kalian. Kuma. Sekarang, aku memang lagi tak punya uang, jadi kita kita bicarakan soal lahan ini. Bisa nggak ditunda dulu pembayarannya? Nanti kalau aku... Sao Jianguo, kau cuma janji kosong. Mau tipu ambil tanah kami? Kau pikir kami berdua bodoh? Dengar ya, tanah ini, sekalipun terlantar, aku tidak akan jual padamu. 3 hari. Kembalikan tanah, atau kau masuk penjara. Siwing, aku tahu kau masih marah padaku. Dulu, aku salah, aku brengsek. Tapi kita kan pernah jadi suami istri, ya kan? Begini, soal lahan ini, aku bisa kasih surat hutang. Nanti kalau panen, jual hasilnya, aku akan kembalikan modal plus bunganya, oke? Siwing, lihat. 1 hari jadi suami istri, 100 hari punya kasih. Jiangwo juga sudah tahu salah. Lihatlah demi ibuku, tolong bantu dia. Kita kan masih satu keluarga. Jangan omong kosong di sini. Kakakku, sudah tidak ada hubungan dengan keluargamu Zhao. Lihatlah kamu ini, masa kakakmu. Sudah panggil aku ibu 2 tahun, hubungan darah kan masih ada. Cukup. Jual tanah boleh, tapi aku tidak terima hutang. Lupakan saja soal hutang. Barusan sudah kasih. Kau 1 kesempatan. Kau pikir, aku akan kasih kesempatan kedua? Kamu ini, bicaranya gimana sih? Perkataanmu sungguh menyakitkan hatiku. Tanahmu dibiarin juga sia-sia, dipakai kakak iparmu kenapa? Kamu ini kok tidak bisa mengerti keadaan? Iya Wei Dong, aku sekarang memang lagi tak punya uang. Jangan paksa aku ke jalan buntu. Mau tanah kami? Boleh, beli dengan uang.
Kalau tak punya uang, tukar dengan rumah kalian juga boleh. Tukar rumah? Lalu kami tinggal di mana? Tian Weidong, kau tidak punya hati nurani. Kau mau memaksa keluarga kami. Rumah kami kau ambil, suruh kami tidur di jalanan? Aku paksa kalian beli. Ini pesan terakhir. Tukar dengan rumah atau tidak usah. Kembalikan saja tanahnya. Kalau tidak, kalian akan masuk penjara. Ayo kita pergi, Kak. Tidak bisa, Weidong. Tunggu. Xiao Dong. Apa kita terlalu menekannya? Kalau dia sampai takut, lebih baik kembalikan tanah. Daripada tukar rumah. Gimana nanti? Sao Jianguo itu serakah. Sampai ke tulang, dia pasti gak bakal gampang lepasin. Kesempatan cari duit manapun. Tapi, Santai aja, Kak. Kita masih punya rencana cadangan. Besok, pasti ada yang bikin dia mantapin hati. Gak boleh, tanah ini harus ditukar. Bu, ambilin aku sertifikat rumah. Gak boleh. Kalau rumah ini dikosongin, nanti aku sama anakku tinggal di mana? Bukan, kok kamu pendek akal banget sih? Nanti uang ganti rugi turun, 1 unit aja bukan masalah. 3 unit pun aku bisa beliin, rumah tua kayak gini apaan sih? Aku bilang gak boleh ya gak boleh. Siapa tahu Om Lo ngomongin ini, beneran bisa dipercaya apa enggak? Nah, ibu juga rasa rumah ini kan? Akar keluarga kita, gampangan aja nukarin rumah. Ibu jadi deg-degan nih? Ah ibu, gak mungkin dapat serigala kalau gak keluarin anak. Gimana? Si jelasinnya ke kamu. Xiao Jianggua, sekarang reputasiku rusak karena kamu, ke orang tuaku aku gak bisa balik lagi. Gimana? Kalau rumah ini dikosongin, aku sampai gak punya tempat tinggal, tidur di jalanan gitu? Hah? Kamu mau bunuh aku apa? Jiangwo, ada di rumah? Go Sheng. Dia kok dateng? Go Sheng. Kamu mau apa? Jiangguo, aku lagi butuh duit mendesak. Main kartu kemarin, utang 200 belum dibayar. Hari ini harus bayarkan? Waduh Sheng, lihat nih jadi begini. Belakangan, aku lagi bokek nih, tunggu bentar lagi ya. Gak ada duit? Piukin, Shang. Udah hampir sebulan nunggak, kapan bisa bayar? Kasih kepastian dong. Bukan Sheng, lihat nih. Aku baru saja bercerai dengan istriku, jadi aku lagi nggak punya uang banyak. Gini deh, kan lu punya pabrik bata, udah kaya. Nggak perlu mikirin utang receh gue kan? Itu urusan lain. Kalah ya bayar. Utang ya bayar. Harusnya kan? Iya, harus. Ini. Gini, kasih waktu lagi. Ayo. Kan lu nggak butuh uang mendesak. Kenapa buru-buru minta bayar? Denger ya, bokap gue baru aja dapat info dari pejabat kota. Katanya, daerah kita bakal jadi proyek besar. Hah? Proyek apa? Pemerintah mau bangun pembangkit listrik di desa kita. Kalau tanah kita kena ganti rugi, dapat banyak uang loh. Sial, dia juga udah tahu. Gue buru-buru mau urusin. Cepat siapin uangnya. Kak Sheng. Kak, di mana lokasi pembangkit listriknya? Kasih tahu dong. Ngapain nanya? Cepat siapin uangnya. Daya Kak Sheng. Ini gimana sih? Nggak bisa. Tanahnya harus ganti. Gue ambil sertifikat rumah dulu. Jangan pergi. Omongan preman gitu aja langsung percaya? Jangan-jangan ini jebakan. Ayah, Jiangguo. Omongannya nggak ada yang benar. Jangan-jangan ada tipu-tipu. Kalian berdua nggak ngerti apa-apa. Memang Gou Sheng itu pemalas. Tapi bokapnya di kota punya koneksi beneran. Kalau soal tanah ini, sampai diketahui kakak beradik keluarga Tian, kita nggak bakal dapat sepeser pun. Udah sana. Minger, Xiaowing. Weidong, Xiaowing. Sao Jiangwo, lu mau apa? Kenapa? Ngikutin gue? Ini tanah gue. Siapapun nggak boleh rebut. Lu Hila APA? Tian Weidong jual tanah, gue beli. Harrison Lu APA?
Udah, Kak Gosheng. Kontraknya disobek aja. Kita bikin baru. Gak perlu sampai berantem. Nggak bisa. Tanah ini udah gue lihat duluan. Dan udah deal sama Weidong. Lu nggak boleh ikut campur. Ayah, semua ada aturannya. Yang duluan yang dapat. Buang gas, sudah disepakati. Kamu sudah bayar belum? Kalau beneran udah deal, Tian Weidong bisa bilang jual tanah. Kamu bilang sendiri deh, tanah ini kamu jual ke siapa sebenarnya? Kak, Weidong, Liat NIH. Bukannya kita odar setuju ya? Tanahnya dijual ke gue. Weidong, Liat dong. Kami bawa sertifikat rumahnya loh. Jual ke kami dong. waduh Kak Gosheng. Memang awalnya sih. Mereka yang datangi kami buat rumah, tapi dia nggak ada duit. Si Gosheng ini, duitnya udah siap semua. Kebetulan gue juga mau sekolah, kayaknya cocok aja. Kalian, pulang sana. Jangan. Weidong, jangan ngomong gitu dong. Kemarin kan kita udah janji, pakai rumah gue ini. Tukar tanah lu, odar deal, jangan ingkar janji. Weidong, Ziwing kan. masih saudara sama kita. Kamu jual ke kita. Lebih baik daripada jual ke orang luar kan? Iya kan? Hah, rumah lu sulu ini, buat apa sih? Si Weidong kan mau sekolah di luar kota. Rumah lu ini, bisa ikut pergi nggak? Weidong, dengerin om, tanahnya dijual ke gue aja, gue sekarang. Langsung kasih uang muka 500, sisa duitnya. Besok gue anterin, nggak bakal ngutang. Jangan. Kak Sheng, bentar ngomong. Sini. Kak Sheng, lihat nih, tanah ini kan. Urusan gue sama keluarga Tian, iya kan? Kamu jangan ikut campur dong. Aduh Kak Sheng. Gimana kalau gini, gue gantiin lu segini. Lu serahin tanahnya ke gue ya? Hah? Tanah ini, gue juga butuh. Gini Kak Sheng, gue tambah 2 lagi. Segini boleh kan? Ya udah deh, sebagai om, gue ngalah. Om baik. Kak Sheng gue, om baik. Kak Gosheng, gue. Udah buat perjanjian baru, kita berdua aja ya, jangan pedulin dia. Saat era Weidong. Lihat, gue juga baru tahu tanahmu ini. Sama keluarga Sao, belum jelas urusannya. Gue sih, nggak mau ikut campur di tengah-tengah. Gue tunggu kalian berdua selesai dulu baru bicara lagi. Hei, jangan pergi. Shenggo, jalan palen-palennya. Kapan-kapan kita makan bareng. Jiang Guo, kamu ngomong apa sama Gosheng itu? Dia sih udah gitu. Aku janji kasih dia 700 yuan, biar dia nggak berebut lagi. 700? Wah, kamu jangan sampai pinjam uang rentenir lagi. Aku nggak mau sama kamu kalau gitu. Ah, bukan. Bukannya kita masih punya simpanan darurat kan, MA? Gelang emas besar kamu itu, siu, sayang. Sensen MS kamu, kita kalurin dulu bikin darat. Nanti kalau uang ganti rugi turun, kita tebus lagi kan? Sao Jiankuo. Maksud kamu apa? Ah, Weidong, lihat nih. Kita kan satu keluarga, tanah itu dikasih ke orang lain. Nggak cocok kan? Lihat, perjanjian udah aku siapin. Sertifikat rumah juga udah dibawa. Kita tukar aja kayak yang dibilang sebelumnya. Sao Jiankuo, kamu benar-benar niat banget ya? Mau tukar tanah keluarga kami? Tukar boleh. Tapi ada syaratnya. Bilang, Weidong, syarat apa? Kosongin rumah dulu baru tanda tangan perjanjian. Aku kasih waktu 1 hari. APA? Maksudnya cuma dikasih waktu 1 hari. Terus mau suruh kami tinggal di mana? Di rumah lama? Kamu mau maksain kami, ya? Tukar atau enggak itu urusan kalian. Kalau kalian gak mau beli, kami berdua kakak beradik jual ke orang lain. Penda. Kami pindah hari ini juga. Ada apa ini? Keluarga Sao yang tua ini. Malu tinggal di desa, ya? Iya sih. Lakuin hal memalukan kayak gini. Kalau aku, udah lama kabur sambil buntut ditekuk. Udah. Banyak amat omongannya. Mulut itu kan ada di orang lain. Kalau kamu sendiri gak berbuat, orang lain juga gak bakal ngomongin itu. Odar, Tian Weidong. Jangan banyak omong. Rumah udah dikosongin. Kalurin perjanjiannya, kita tanda. Oke, Zhao Jiankuo. Hari ini, di depan warga desa. Aku tanya kamu terakhir kali, kamu yakin pakai rumah keluarga kamu? Untuk tukar tanah keluarga aku? Masa nggak yakin? Gini aja, kebetulan hari ini send pada kumpul. Jadiin saksi semua. Mulai hari ini, tanah ini jadi milik keluarga Sao. Rumah ini jadi milik mereka. Nanti jangan sampai kamu ingkar janji. Kami berdua kakak beradik kapan pernah ingkar janji? Karena perjanjian sudah ditandatangani, kalian bisa pergi. Aku bilang, Weidong, sebagai mantan kakak iparmu, aku harus beritahu kamu. Kamu ini memang pintar dalam pelajaran.
Tapi soal menjalani hidup, kamu masih terlalu hijau. Cao Jiankuo, maksudmu apa? Sejujurnya, tanah itu negara akan ambil untuk bangun pembangkit listrik. Nanti ada ganti rugi. Keluarga Shao bisa bangun beberapa rumah kecil. Barang pembawa sial. Tanah itu, kalau sampai di tangan Jiang Wo, bakal jadi ayam burglar emas. Kalian berdua pusing sendiri di rumah reot itu, makan angin aja. Wah, beneran? Pemerintah bakal ganti rugi berapa? Itu nggak banyak kok, cuma membuat Shao Jiankuo ini jadi orang kaya baru. Bagus, bagus. Aku tunggu hari kamu jadi orang kaya baru. Loh, kenapa? Nggak percaya? Makanya kalian berdua pandangan sempit. Pantas miskin selamanya. Dari jauh udah dengar kalian ribut. Ribut apa sih? Pak Kepala Desa, rumah kami ditukar dengan tanah mereka. Tolong jadi saksi, jangan sampai nanti pemerintah mau gusur. Ada yang mau ingkar janji. Ingkar janji. Keluarga kalian ini. Loh, maksud paman apa? APA maksudnya. Pembangkit listrik yang akan ambil, itu lokasi rumah kalian. APA. APA, Jiang Weidong, kamu jebak aku. Aku jebak kamu? Aku jebak kamu apa? Kamu udah tahu dari awal kan? Kamu udah tahu yang kena gusur itu. Rumahku, makanya kamu paksa aku. Tukar rumahku dengan tanahmu. Shao Jiankuo. Dari awal sampai akhir, kamu yang ngotot mau tukar tanahku. Tanahku awalnya udah mau dijual ke Gousheng. Kamu yang maksa ikut campur, lupa? Ambil. Kami nggak mau. Tadi kalian berdua di depan semua orang sudah konfirmasi berulang kali. Kenapa? Sekarang kata-katanya lupa? Iya, tadi kan sombong banget. Sekarang kok lesu gini? Udah keluar mau ditarik lagi? Nggak malu? Pokoknya nggak mau. Jangan bohongin rumah keluarga kami. Pokoknya nggak mau. Aduh, bikin kesel banget. Keluarga Tian ini, dua orang yang lucu banget. Bohongin rumah keluarga kami. Aduh, nggak ada keadilan. Ayo semua, nilain dong. Gue kasih tahu. Pokoknya nggak mau. Pokoknya nggak mau. Pokoknya nggak mau. Perjanjian dua rangkap, kamu robek juga percuma. Ibu, kenapa ibu? Ibu. Tian Weidong. Tian Xiuying. Nah, kalian puas kan? Kalau ibu gue ada apa-apa. Apa-apa, gue bakal habisin kalian. Shao Jiankuo. Sejak kamu ngitungin gue dan kakak gue, kamu harusnya tahu, balas dendam yang sesungguhnya nunggu kamu. Kamu. Kamu jaga aja tanahmu itu, di sana aja. Aduh. Kak. Hari-hari susah akhirnya berakhir, hari-hari baik kita akan segera dimulai. Jalani hidup enak, ayo.